Misteri terbesar dalam sejarah, keberadaan tabut Yehuwa. Benda ini paling dicari dari semua arkeolog, praktisi spiritual, tokoh agama, bahkan Zionis Israel adalah yang paling mati-matian untuk menemukannya. Inilah tabut Yehuwa yang lebih sering kita dengar dengan tabut perjanjian. Konon, benda ini bukan benda biasa. Dikenal sangat sakral dan memiliki dampak kekuatan yang sangat besar bagi siapa yang memilikinya. Benda yang sangat ditakuti pada masa perjanjian lama. Dibuat atas perintah Tuhan langsung, bahkan dengan petunjuknya langsung melalui tangan seorang pemuda dari suku Yehuda bernama Bezalel bin Uri bin Hur. Dalam kitab Perjanjian Lama, dikatakan tabut ini memiliki kekuatan yang mampu membersihkan rintangan dan hewan beracun dari jalur Israel selama Eksodus. Ketika itu bangsa Israel membawa tabut tersebut dari Mesir hingga ke Yerusalem, melewati hamparan padang pasir dan tempat-tempat sulit berbahaya di sepanjang perjalanan. Banyak riwayat, tabut tersebut melindungi mereka dan menunjukkan kejadian-kejadian melawan logika. Salah satunya, ketika bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian, Alkitab mengatakan bahwa sungai itu berhenti mengalir ketika para pembawa tabut menginjakan kaki di sana. Begitu keramatnya benda ini, King Salomo atau Nabi Sulaiman alaihissalam pernah membuatkan kuil khusus untuk menyimpan tabut perjanjian ini. Kini, tempat di mana King Salomo membangun kuil itu lebih dikenal dengan nama Kubah Al-Sahrah. Kubah Al-Sahrah adalah sebuah bangunan persegi 8 berkubah emas yang terletak di tengah komplek Masjidil Aqsa. Komplek ini sendiri berada dalam tembok kota lama Yerusalem. Tempat ini disucikan dalam agama Islam dan Yahudi. Merupakan bangunan Islam tertua yang masih ada di dunia. Di dalam kubah ini terdapat batu As-Sahrah yang menjadi tempat suci bagi umat Yahudi dan umat Islam. Tabut ini memiliki panjang 2,5 hasta dan lebar 1,5 hasta serta tingginya 1,5 hasta. Jika didimensikan ke dalam sentimeter, maka berukuran 111 kali 67 dan kali 67 cm. Tabut ini terbuat dari kayu akasia. Bagian dalam dan luarnya dilapisi dengan emas murni. Di bagian atasnya terdapat bingkai yang cantik. Pada penutupnya terdapat replika makhluk bersayap yang terbuat dari emas. Sementara di bagian atas keempat kakinya terdapat gelang dari emas, digunakan untuk membawa tabut itu dengan cara memasukkan 2 bilah batang kayu ke dalamnya, kemudian dipikul oleh 4 orang. Jadi, mengapa benda ini begitu sakral? Apa gerangan isi di dalamnya? Mengapa terlihat begitu berharga? Untuk mengetahui isinya, penulis akan lebih dulu membawa Anda ke masa seorang pria yang seakan tersesat di tengah gersang bebatu dan gunung-gunung kering keras di tengah dinginnya malam, di tengah bentang alam padang pasir di Mesir yang sangat tidak bersahabat. Berkatalah ia kepada keluarganya, "Tunggulah di sini, aku melihat api di puncak gunung di seberang. Mudah-mudahan aku bisa membawanya kepada kalian untuk kalian bisa menghangatkan diri." Sang pemuda pun melangkahkan kakinya ke sana, menuju puncak gunung yang telah diberkati. Ketika sampai di sana, diserulah dari lembah sebelah kanan, dari sebatang kayu, "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam." Ya, inilah kisah Musa alaihissalam di Gunung Sinai ketika kali pertama Tuhan berbicara kepadanya. Dikisahkan di gunung inilah Musa alaihissalam menerima 10 perintah Allah.
Setelah peristiwa itu, Allah memerintahkan untuk membuat sebuah tabut. Allah memilih seorang pria bernama Bezalel yang sudah diberi petunjuk untuk membuatnya. Bersama Musa dan pengikutnya, setelah tabut itu selesai, mereka mengisinya dengan 10 perintah Allah yang dipahat di atas permukaan 2 lempengan batu. Kemudian diisi sebuah kotak emas yang di dalamnya terdapat mana, yaitu makanan penopang bangsa Israel di padang gurun. Terakhir, tongkat Harun yang berkuncup dimasukkan ke dalam tabut. Ketiga benda tersebut disegel di dalam tabut yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kemudian, untuk menjaganya, tabut tersebut disimpan di dalam tempat Maha Kudus di Tabernakel, sebuah tempat peribadatan dari kemah yang terpancang dan bisa dipindahkan. Hingga Musa wafat, bangsa Israel mewarisi tabut tersebut sampai pada masa King Solomon atau Nabi Sulaiman alaihissalam. Dikisahkan, tabut tersebut begitu sakral dan mampu membawa kejayaan suatu bangsa. Namun masalahnya, tabut tersebut hilang dan keberadaannya kini masih menjadi misteri. Bangsa Israel percaya dengan menemukan kembali tabut tersebut akan membawa kembali sebagai bangsa pilihan yang mampu menaklukkan dunia. Jadi, di manakah tabut itu berada? Pada tahun 587 sebelum Masehi, bangsa Babilonia menyerang Yerusalem. Hingga akhirnya penghancuran kota itu setelah pengepungan selama 30 bulan. Mereka benar-benar brutal, merobohkan kuil-kuil peninggalan King Salomo dan berakhir dengan pembakaran besar-besaran kota Yerusalem. Semua hancur, bahkan mungkin tabut perjanjian. Tapi sebuah catatan yang ditemukan arkeolog, mereka sempat menjarah semua benda berharga di Yerusalem sebelum menghancurkannya. Sebuah catatan tanpa sumber dan dari mana dan oleh siapa catatan itu berasal. Tapi faktanya, tabut itu tidak lagi ditemukan setelah peristiwa penghancuran Yerusalem oleh bangsa Babilonia. Sebuah teori lain menyebutkan bahwa tabut itu kini berada di gereja Ethiopia. Ada juga klaim berada di Irlandia. Tapi sejauh ini, itu hanya berupa klaim dan teori tanpa bukti nyata yang jelas dari keberadaan pasti tabut perjanjian. Berdasarkan hipotesa yang ada, kuat kemungkinan bangsa Babilonia mengambil tabut perjanjian sebelum menghancurkan kuil dan seluruh kota Yerusalem. Sejauh ini, teori ini yang paling kuat. Tapi itu berubah ketika di tahun 2007, sebuah temuan baru menantang segala pemikiran yang ada. Arkeolog Ronnie Reich dan Eli Shukron menemukan apa yang mereka sebut sebagai pintu evakuasi dari kuil. Sebuah terowongan yang memanjang dari kuil menuju keluar kota. Terowongan ini memiliki tinggi hampir 3 meter. Cukup untuk sekelompok orang menyelundupkan benda-benda termasuk tabut perjanjian. Uniknya, dalam Alkitab lain, kitab Makabe kedua, dikisahkan seorang nabi bernama Yeremia telah membawa tabut perjanjian dan bait suci keluar dari kota Yerusalem. Siapakah Nabi Yeremia ini? Sosok yang oleh Tuhan ditugasi untuk membawa tabut perjanjian sebelum bangsa Babilonia menghancurkan Yerusalem. Yeremia bin Hilkiah adalah salah satu keturunan Bani Lewi bin Yakub. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah Nabi Khidir, sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Dahan dari Ibnu Abbas. Namun riwayat ini aneh dan tidak benar, tulis Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul Qasas Al-Anbiya. Mengutip Ibnu Katsir mengatakan beberapa riwayat menyebutkan ketika Yeremia berdiri di atas darah Yahya bin Zakaria yang mengalir dari Damaskus, ia berkata, "Wahai darah,
kamu telah menyebabkan musibah bagi masyarakat yang lain, maka berhentilah kamu." Lalu darah itu berhenti mengalir, meresap ke dalam tanah, lalu menghilang. Jadi, Nabi Yeremia hidup di zaman Nabi Yahya dan Nabi Isa, bahkan lebih lama usianya hingga tidak diketahui. Dan keberadaan tabut perjanjian yang dibawanya masih menjadi misteri yang tidak pernah terpecahkan sampai hari ini. Semua orang mencarinya, dan tentu saja mereka yang paling gigih mati-matian untuk mencarinya adalah bangsa Israel. Bagaimana menurut pendapat Anda? Tulis di kolom komentar.